Setelah insiden di sekolah lamanya, Sion tak bisa tidur dengan nyenyak sepanjang hidupnya. Dia masih teringat dengan teman-temannya dan Suho yang masih koma. Sion tak bisa tidur nyenyak dan terus bermimpi yang sama, yaitu teman-temannya. Tapi dia tak mau memberitahu ibunya mimpi apa yang membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak selama ini. Ibunya merasa Sion tak meminum obatnya. Namun Sion buru-buru mau pergi ke sekolah barunya, yaitu Enjang, di mana sekarang dia sudah kelas 2. 1 tahun berlalu tapi masih memikirkan teman-temannya, terutama Suho. Semua orang di sekolah sudah tahu insiden di sekolah lama Sion yang mengamuk di sana, membunuh dan membuat cacat lawannya. Hal itulah membuat mereka nggak mau cari masalah dengan Sion. Begitupun dengan Sion yang nggak mau berkelahi lagi karena pikirannya dipenuhi dengan Suho yang tak kunjung bangun. Tiba-tiba Sion ditabrak oleh teman sekelasnya bernama Juntai yang buru-buru mau naruh segala makanan ke meja-meja orang. Dia dijadikan ojol berjalan oleh orang-orang yang suka menindasnya. Tidak hanya disuruh membelikan makanan, Juntai juga disuruh mengambil HP iPhone para murid yang ia kumpulkan atas perintah bos perundung bernama Yoman. Tentu Juntai sangat lelah dirundung begini. Selama ini dia sudah mengambil banyak HP untuk si Yoman tersebut. Cuma HP Sion yang belum pernah ia ambil karena tertulis Sion tak boleh diganggu. Juntai menanyakan merek HP apa yang Sion pakai karena ia harus setor HP iPhone pada si Yoman. Sion pun heran ngapain Juntai menanyakan hal itu. Lalu Sion pun bodo amat dan pergi. Si Yoman mulai kesal, setor iPhone makin berkurang dan tak berkembang. Bisnis pencurian ini akan Yoman setor lagi ke sebuah kelompok bernama Aliansi. Jadi jika barangnya makin sedikit, itu bisa membahayakan mereka juga. Kemudian Yoman melihat berapa banyak orang di kelas Juntai melalui iPad-nya dan melihat tabel Sion dan tak boleh diganggu. Lalu menanyakan kenapa Juntai tak mau mengganggu Sion. Juntai bilang bukan maksudnya tak percaya dengan Yoman atau merendahkan Yoman, tapi tahun lalu saat Sion pindah dan hampir berkelahi dengan Yoman, guru datang dan menghentikan semuanya. Saat itu yang lain dilarang menyentuh Sion karena Yoman mau membereskannya sendiri tapi nggak ada bukti tindakannya. Jadi Juntai merasa Sion emang tak bisa disentuh, makanya Juntai tak mau mengganggu Sion, sedangkan Yoman saja tak berani melawannya. Menyadari hal itu, Yoman langsung menghajar Juntai karena merasa diremehkan. 팀장님, Kelas sudah berakhir. Sebelum pulang, Juntai mengambil ponsel anak di ruang guru untuk dibagikan kembali. Terpaksa Juntai mengambil HP Sion karena didesak oleh Yoman, dan kebetulan Sion pakai iPhone. Juntai yang gugup takut ketahuan Sion pura-pura nggak tahu dan segera mengalihkan perhatiannya. Tetapi Sion tahu Juntai mengambil HP-nya. Terlebih lagi tadi dia menanyakan HP apa yang ia pakai. Tapi Sion nggak mau ambil pusing dan pergi saja meninggalkan Juntai tersebut. Setelah menyerahkan HP Sion, Juntai melihat Sion dan merasa nggak enak, lalu mengambrinya dan meminta maaf pada Sion karena tak bisa menjaga HP-nya dan tak bertanggung jawab. Tetapi jika Sion ingin beli HP baru, Juntai siap bantu setengah harga dan menasihati Sion mencoba menenangkan dirinya dengan mengatakan di saat kondisi kehilangan begini, Sion harus berusaha melewatinya dengan pikiran positif karena dalam hidup ada banyak hal yang tak dapat dihindari. Mendengar hal itu dikira Sion bodoh, Sion menanyakan apanya yang tak terhindarkan. Dia sudah tahu semuanya. Juntai bertingkah aneh begini agar merasa tenang aja, tapi nggak mau bertanggung jawab. Lalu Sion berkata bahwa Juntai pengecut karena tak berani menghadapi mereka. Tak dapat dihindari, ibunya tahu HP-nya hilang meski bukan disengaja. Tapi sekarang ibunya senang bisa jalan bersama dengan putranya meski tanpa HP. Jika Sion belajar ke luar negeri semester depan, maka tidak akan ada waktu jalan bersama. Meski nanti Sion akan dipindahkan ke luar negeri, mungkin awalnya akan sulit, tapi semuanya akan membaik. Demi kesehatan tubuhnya yang tak bisa tidur nyenyak, Sion meminum obatnya, tapi tetap tak bisa tidur karena teringat dengan Suho yang tak kunjung bangun. Setiap hari Sion selalu menjenguk Suho dan menceritakan kehidupannya. Kejadian tadi dia bilang ke Suho, dia menyebut teman sekelasnya pengecut. Namun Sion merasa dialah yang pengecut dan berharap semua orang mau membiarkannya sendiri karena yang ia butuhkan saat ini adalah ketenangan. Esoknya saat mau ke kelas, di tangga dia dihalangi oleh Yoman dan gengnya. Melihat Juntai dipermainkan membuat Sion teringat dengan Bumsok yang dirundung.
Setelah mencuri HP Sien, Yoman masih seenaknya meminta Sien jaga HP-nya lain kali. Tapi jika Sien mau HP, dia ada. Sien langsung mulai ancang-ancang apakah si Yoman ini mau dibikin cacat atau gimana. Melihat tatapan Sien saja mereka udah kena mental dan ketakutan, lalu melepaskannya. Jam istirahat, Juntai memberikan makanan dan minuman buat Sien. Karena Sien tak pernah makan dan minum di kantin dan selalu tidur di kelas, Sien gak butuh pemberiannya dan nyuruh ambil kembali makanannya. Kemudian Juntai minta maaf sudah mengambil HP-nya dan memberikannya ke Yoman. Waktu itu Sien bilang dia pengecut. Sejak saat itu Juntai merasa tertampar dan banyak memikirkannya. Meski begitu dia tak tahu harus bagaimana dengan situasinya saat ini dan meminta Sien bisakah memberitahunya apa yang harus ia lakukan. Dia rasa cuma Sien yang bisa membantunya. Sien memberitahu Juntai hukum Newton, yaitu jika tak ada aksi maka tak ada reaksi. Untuk mencari tahu sesuatu apakah kau bisa atau tidak harus dengan aksi, jadi mulai aja dulu. Pulang sekolah, Juntai mulai mencari di internet hukum Newton tersebut, langkah-langkahnya. Tiba-tiba si pembuli nelpon mencoba memanfaatkan Juntai, menyuruh pergi ke klub untuk bayarkan jajan-jajan mereka. Juntai mulai berani menolak dengan mengabaikan teleponnya. Yoman yang membayar, lalu dia pamit keluar ke tempat bisnisnya, yaitu ke tempat aliansi. Yoman bergabung dengan aliansi yang dipimpin oleh seseorang bernama Baekjin dan Songjae. Aliansi tersebut mengajak semua sekolahan bergabung dengannya menjadi gangster. Cuma satu sekolahan yang tak bisa disentuh oleh Baekjin, yaitu sekolah Eunjang yang dipimpin oleh seseorang bernama Pak Kumin yang sekarang masih kena skor di sekolahnya. Paku adalah sahabat kecilnya Baekjin. Mereka berdua beda arah tujuan. Yoman menemui Songjae, melapor HP-nya baru bisa minggu depan dia setorkan padanya, dan meminta Songjae segera melenyapkan Paku dari Eunjang agar Yoman bisa lebih leluasa menjalankan bisnis ini tanpa hambatan. Padahal Paku masih diskor, tapi Yoman masih kesulitan. Esoknya subuh-subuh Juntai menerapkan hukum aksi Newton tersebut, di mana dia mengambil semua HP yang Yoman simpan lalu membagikannya ke seluruh murid di sekolah, meletakkannya ke dalam laci-laci mereka serta meminta maaf. Sien yang mendengar Juntai berani membagikan HP semua orang terkejut dan senang. Akhirnya dia bertindak. HP Sien kembali dan melihat Juntai yang kelelahan di kursinya. Seketika Yoman ngamuk, HP-nya hilang, padahal sudah janji pada Songjae minggu depan akan membawanya. Saat itu juga Yoman menghampiri Juntai memberikan pelajaran. Juntai sudah bersiap menghadapi situasinya ini, lalu memakan roti madu dan menghadapi si Yoman tersebut. Sien masih memantau, teringat dengan dirinya tahun lalu yang dihajar habis-habisan. Lalu Suho datang menghentikannya, berkata cukup berkelahinya dan jangan melewati batas. Ketika Juntai mau dihantam pakai kursi, Sien menghentikan si Yoman dan berkata berisik dan jangan melewati batas. Sien membiarkan dirinya dipukul karena udah janji pada Suho untuk tidak berkelahi. Karena jika Sien berkelahi, dia bisa melewati batas dan itu membahayakan lawannya. Lawannya bisa cacat. Di ruangan basket, teman Paku bernama Yuntak kesal karena tak bisa ikut turnamen basket karena Paku masih diskor dari sekolah, di mana Paku adalah kapten basketnya. Yuntak tak bisa biarkan dan coba bicara pada guru. Paku hanya diskor, bukan dikeluarkan dari sekolah. Seharusnya masih bisa ikut turnamen. Tujuan Yuntak teralihkan melihat Yoman berkelahi dengan Sien. Kemudian Sien teringat dengan yang Suho ajarkan padanya, yaitu lihat bahu lawannya, tangan mana yang akan menyerang. Sien menghindari serangan Yoman yang membuat Yoman kesal dan putus asa melihat tatapan Sien yang begitu tajam padanya. Yuntak menyuruh berhenti. Yoman pun tak bisa melawan Yuntak karena Yuntak atlet taekwondo. Cukup dengan Yuntak saja sekolah ini sebenarnya bisa damai. Cuman Yuntak tak punya wibawa mengayomi mereka yang ditindas. Yuntak yang udah pede nyuruh Sien nanti saja bilang terima kasihnya karena sudah ia bantu. Tapi Sien bodo amat dan segera membawa Juntai ke UKS. Yuntak yang diabaikan bilang gak ada terima kasihnya gitu. Sien bilang ya makasih, lalu cabut dari sana.
Juntai nggak mau ke UKS, takut para guru tahu dan jadi tambah masalah baginya dan Yoman, sehingga tak akan ada habisnya. Justru dia nanti makin disakiti. Juntai selalu mengobati lukanya di ruangan ini bersama teman-temannya. Si En menanyakan kenapa Juntai mengembalikan HP-nya. Juntai bilang hukum Newton, aksi yang benar diikuti dengan reaksi yang benar. Kemudian datang teman-teman Juntai yang juga sering dibully itu, saling mengkhawatirkannya. Di sudut-sudut sekolah, Paku sebagai pemimpin membuat tulisan di tembok yaitu dilarang berkelahi. Yuntak mendengar anak-anak menggibahi Si En yang brutal di sekolah lamanya. Itulah sebabnya Yoman tak mau melawan Si En, karena tahun lalu Yoman mencari tahu tentang Si En di sekolah lamanya. Rumor itu melebar luas di mana Si En membuat mereka cacat. Yuntak yang gak yakin pun meminta mereka berhenti membicarakan rumor yang gak pasti itu. Karena tadi dia lihat Si En nggak bisa melawan, jadi ya itu cuma rumor. Kemudian datang Yoman menghampiri mereka, memikirkan cara menghancurkan Si En dan Yuntak agar dia bisa bebas di sekolah ini. Yoman punya ide, yaitu memisahkan mereka dengan cara metode kacang lupa kulitnya. Juntai menghampiri Si En memberikan lutein dan magnesium. Lutein baik buat mata untuk belajar, dan magnesium bisa membantu Si En tidur lebih nyenyak karena dia melihat Si En sering tidur di sekolah. Malamnya Si En mau minum obat dari ibunya, namun melihat obat tidur yang Juntai berikan siang tadi, langsung mencobanya. Esoknya di kantin, setelah 2 tahun sekolah di sana, ini pertama kalinya Si En makan di kantin bersama dan tidak tidur di sekolah. Lalu berterima kasih ke Juntai karena obatnya efektif. Mendengar hal itu Juntai senang hingga bicara panjang lebar, merekomendasikan obat yang lebih manjur ke depannya, hingga Si En nggak paham yang Juntai ucapkan. Juntai tak pernah merasa setenang ini selama jam istirahat. Ini sangat menyenangkan baginya terlepas dari Yoman. Tiba-tiba malah datang dia dan pura-pura so akrab. Yoman yang tak berdaya mencoba cara licik, yaitu mengadu domba mereka. Yuntak yang melihat mereka bersama mulai kebingungan. Ngapain Yoman bersama Si En? Yoman terus terang ke Yuntak, dia ingin berteman dengan Si En dan menghabisi Yuntak dan Paku bersama-sama. Karena dia ada Si En, Yuntak mulai terpancing juga, merasa Si En mulai melawannya. Juntai pamit ke toilet dan meninggalkan Si En, namun disergap oleh anak buah Yoman dan membawanya. Yuntak bersama teman-temannya keluar dari ruangan basket. Lalu Yoman datang ke sana dan menghancurkan ruangan basket tersebut dan membakar foto Paku dengan abu rokoknya. Di kelas Juntai tak ada, bahkan di telepon pun tak menjawab. Lalu datang Yoman memberitahu bahwa Yuntak membawa Juntai ke ruangan basketnya. Seketika Si En segera ke sana. Yoman berhasil mengadu domba mereka seolah-olah Si En cari masalah dengan Yuntak. Ruang basket sudah hancur berantakan dan Juntai dikurung oleh Yoman di sana. Sementara itu korban bully ini dipaksa oleh Yoman memberitahu Yuntak Si En ingin bertemu dengannya mau bertarung. Si En dan Yoman bergabung untuk menghancurkan Yuntak dan Paku. Sekarang Si En sudah menunggu Yuntak di ruangan basketnya. Yuntak segera ke sana dan melihat Si En yang mau pergi. Si En pun bodo amat dan segera pergi bersama Juntai. Melihat ruangan basketnya hancur, berantakan dan foto Paku dibakar, dirasa Si En keterlaluan. Yuntak segera mencarinya. Sekaranglah waktunya Yoman dan gengnya beraksi. Setelah berhasil mengadu domba Si En dan Yuntak, mereka berdua akan baku hantam. Setelah mereka kelelahan, Yoman dan gengnya mulai beraksi, menghabisi Si En dan Yuntak secara bersamaan. Juntai menghampiri Si En yang pulang lewat jalan pintas belakang sekolah. Si En selalu lewat sini, namun Juntai menyarankannya jangan lagi lewat sini karena di sini banyak pembuli. Disinilah awal pertama kali Juntai bertemu si Yoman. Padahal di jalanan itu sudah Paku tulis di tembok, yaitu SMA Eunjang dilarang berkelahi. Kemudian Yuntak datang menanyakan apa maksud Si En merusak ruangan basketnya. Juntai mencoba menjelaskan bahwa Yuntak salah paham, tapi Yuntak udah emosi duluan hingga tak bisa berpikir jernih. Karena Yuntak tak mau mendengar penjelasannya, Si En pun nyuruh dia pukul aja, dia akan menerima pukulannya. Yuntak makin emosi dan mengungkit masa lalu Si En yang menghajar orang-orang di sekolah lamanya hingga cacat, dan ada pula yang koma. Lalu berpura-pura baik setelah merusak hidup orang lain. Mendengar hal itu Si En mulai emosi, karena kalau nggak tahu apa-apa nggak usah sok tahu hidup orang lain. Emosi Si En mulai tak terkendali teringat dengan Suho, dan Yuntak ini seenaknya membicarakannya.
Kemudian datang Yoman mulai menjalankan rencananya, yaitu menyerang mereka. Yuntak kewalahan melawan mereka semua, dan Sien dipukuli oleh Yoman dengan tongkat bisbol. Ketika Yoman mau melewati batas, Paku datang dengan rambut merah, menyuruh mereka berhenti karena dilarang berkelahi. Kemudian Pak Kumin melihat Sien pertama kalinya dan bilang, Sien cukup berani juga. Paku menghampiri temannya yang hampir mati ini, ngajak segera latihan basket. Yoman keras kepala menyuruh mereka lawan Paku tersebut, padahal tahu Paku pemimpin sekolah mereka. Auto dikasih pelajaran oleh Paku. Kemudian Yuntak minta maaf pada Sion karena sudah salah paham. Paku yang melihat Yuntak minta maaf mengajari cara minta maaf yang benar. Melihat hubungan yang asik dan menyenangkan itu, Sion langsung pergi. Sien masih teringat dengan yang Yuntak ucapkan, yaitu Sien berpura-pura baik setelah menghancurkan hidup orang lain. Juntai menyadari dan menenangkan Sien. Yang Yuntak katakan itu nggak usah diambil hati, karena itu hanya rumor, itu tidak benar. Sien bilang itu benar, dia memang sudah menghancurkan hidup seseorang, masa depan seseorang dengan membuatnya cacat. Makanya selama ini Sion usahakan tak berkelahi di sekolah. Setelah sekian lama diskor, ketua kembali ke sekolah mengayomi anak-anaknya supaya tidak berkelahi. Yuntak kesal dengan Paku yang nyuruh latihan bersama dengan sekolah Ganghak. Latihan basket di sana. Yuntak menolak karena sekolah Ganghak tersebut sekolah bela diri, bukan tempat latihan basket. Tapi bagi Paku kita tak boleh milih-milih lawan latihan, pokoknya terabas saja. Kemudian Sien datang melihat keasikan Paku dan Yuntak, memberitahu bahwa kita dipanggil ke ruangan guru. Mereka ketahuan berkelahi di ruangan kemarin. Sebagai hukuman mereka berempat disuruh jadi sukarelawan pada akhir pekan dan juga dapat poin penalti. Mereka tak terima Yoman juga harus dihukum karena Yoman dan gengnya yang memulai duluan. Karena berdebat, Paku mendamaikan situasi tersebut dan meminta maaf sudah berdebat. Yuntak minta maaf ke Sien karena bicara yang aneh-aneh padanya. Sien juga minta maaf untuk yang kemarin. Paku kebingungan mereka berdamai tapi tidak seperti berdamai, sangat canggung. Sien keheranan dengan sikap ramah lingkungan Paku tersebut, seenaknya megang kepalanya dan meminta jangan pegang kepalanya lagi. Tapi Paku malah makin gemes dan memegang kepalanya. Juntai menjelaskan ke Sien tentang Paku yang aneh banget. Paku emang orangnya asik dan sedikit aneh, namun semuanya damai berkat Paku. Paku melindungi mereka semua di sekolah, tak ada yang boleh berkelahi. Juntai juga menjelaskan ada sebuah kelompok bernama Aliansi. Semua sekolah di sekitar sini bergabung dengan Aliansi. Bai Jin dari sekolah Yoil adalah pemimpin aliansi tersebut, dan Songje dari sekolah Ganghak, dia adalah tangan kanan Baek Jin. Lalu dua diantaranya ada Songmok dan Donga dari sekolah Yongsuk. Aliansi tersebut mengumpulkan setiap pemimpin di sekolah sekitar dan bergabung dengan aliansi Baek Jin tersebut. Mereka beraktivitas seperti gangster, mengumpulkan HP iPhone, mencari kendaraan, merampok, bahkan membunuh. Namun Paku dari sekolah Eunjang tak mau melakukan itu. Paku tak mau bergabung dengan aliansi dan melawan Baek Jin yang sekaligus sahabat kecilnya. Dan faktanya Baek Jin tak bisa menyentuh Paku dan sekolah Eunjang karena ada Paku. Ibu Sien gak mau memarahi Sien atas perkelahian itu, tapi seharusnya Sien tidak mengulangi itu lagi. Mengingat insiden tahun lalu yang begitu mengerikan, yang membuat Sien kena masalah. Songmok memberikan upah atas kriminalitas yang anggotanya lakukan dan menghajar yang gagal dalam tugasnya, contohnya si Yoman. Donga membawa Yoman ke hadapan Baek Jin. Baek Jin orangnya pintar, rajin belajar seperti Sien. Yoman meminta waktu pada Baek Jin, dia akan menyerahkan uang dan HP-nya. Tetapi mereka nggak butuh dan mengeluarkan Yoman dari aliansi. Kemudian Baek Jin meminta Songje datangi Paku. Siang itu Paku dan gengnya menjalankan tugas sukarelawan di Museum Seoul. Seorang bocah wanita berfoto pada Sien namun tak suka karena Sien kayak patung, nggak ada ekspresinya. Sedangkan Paku berusaha keras meminta nomor WhatsApp para dewi-dewi di sana, yang membuat Sien benar-benar dah si Paku. Udah bawa-bawa dia, sekarang asik sama cewek. Setelah selesai pekerjaannya, mereka pun makan bersama. Paku dengan pede memberitahu bahwa dia mendapatkan nomor para dewi tersebut dan mau mengajaknya makan malam alias dinner. Yuntak yakin Paku pasti ditolak. Paku pun taruhan jika dia berhasil kencan makan malam dengan dewi tersebut,
Yuntak yang traktir makanannya. Yuntak pun setuju aja dan meminta Paku segera hubungi Dewi itu, ajak makan kalau bisa. Saat itu juga Paku menghubungi Dewi tersebut dan ternyata nomor yang Dewi itu berikan ada 9 angka, normalnya nomor HP cuma 8 angka. Yang dimana Paku di PHP-in para Dewi tersebut. Seketika mereka ngakak dan Sien juga tersenyum ngakak dalam hatinya melihat kekonyolan Paku. Karena keasikan itu sumpitnya jatuh ke baju Sien dan kotor. Sien pergi ke toilet membersihkannya. Setelah selesai, Sien dihadang oleh Song Jae dan memberitahu Sien jangan berteman dengan Paku, nanti hidupnya jadi kacau. Lalu seenaknya memfoto Sien. Kemudian Sien bilang, apa kita kenal, nggak usah so akrab, main foto segala. Song Jae kesal sendiri dilihatin dengan tajam oleh Sien, padahal Sien cuma melihatnya aja dan malah menyerangnya. Dilihatin aja udah emosi kau dek Song Jae. Paku pergi ke toilet malah melihat Song Jae yang habis dari sana. Paku menanyakan apa yang dia lakukan. Song Jae bilang dia hanya menyapa orang baru di WC. Dengan tegas Paku mengatakan, apa kau mau mati? Song Jae malah kesal karena Paku nggak mau gabung ke aliansi. Tahu Paku bahaya cari gara-gara lu. Ah dasar Song Jae. Kemudian Paku menanyakan apakah Sien baik-baik saja, apa dia ketemu orang aneh tadi, dan minta maaf semua itu karena dia. Sien pun menjawab apanya. Kenapa? Karena Paku. Di sekolah itu Bae Jin mendapatkan penghargaan murid terpintar, dan paling wah lah pokoknya mah. Bae Jin menemui Yoman yang katanya mau memberikan semua ponsel anak-anak Eunjang, tapi ternyata itu jebakan Yoman, di mana Yoman mau menghabisi Bae Jin dengan segerombolan gengnya. Namun malah Yoman dan gengnya yang dihabisinya. Kemudian Song Jae mengabari Bae Jin dia melihat ada anggota baru Paku yang lumayan juga, yaitu Sien. Selesai kerja jadi sukarelawan, Sien berpisah dengan mereka dan Paku mentraktir Juntae dan Yuntak makan enak di restoran ayam ayahnya, yang membuat ayahnya kesal. Udah makan gratis dibuatin lagi, bukannya goreng sendiri. Di sana Yuntak menceritakan selama Paku diskor, Yoman bertingkah merampas uang para murid dan mengambil HP-nya. Namun Juntae bertindak mengambil HP tersebut dan membagikannya kembali. Melihat Juntae yang berani, mereka salut. Juntae bilang itu karena Sien. Sien memberitahunya hukum Newton, hukum aksi dan reaksi. Mendengar hal itu Paku agak khawatir, apa Sien pulang dengan baik-baik saja. Sien pergi ke rumah sakit seperti biasa menjenguk Suho. Paku nelpon menanyakan apakah Sien sudah sampai di rumah dan tidak diikuti oleh orang. Sien bilang dia aman dan sudah sampai di rumah. Kemudian Sien menceritakan ke Suho tentang hari ini. Sien selalu mengabari Suho dengan mengirimkan pesan ke HP-nya. Hari ini dia jadi sukarelawan. Di sana tidak begitu buruk. Cuacanya juga bagus, dan yang terpenting dia berhasil tidak memikirkan hal-hal lain dan cukup menyenangkan hari ini karena teman-temannya. Tiba-tiba Song Jae datang melihat Suho, dia tahu Suho. Seketika Sien langsung emosi, ngapain nih orang di sini? Song Jae minta Sien ikut dengannya. Sien yang takut Suho dia apa-apain menuruti saja kemauannya. Sien dibawa ke hadapan Bae Jin. Lalu Sien bilang dia tak peduli apa yang Paku lakukan dan apa yang aliansi lakukan. Tapi Sien datang menegaskan sesuatu, yaitu jangan pernah muncul lagi di hadapan Suho atau Bae Jin akan dibuat cacat sampai tak bisa beraktivitas lagi. Bae Jin menyetujuinya dan Sien pun harus menepati janjinya, yaitu jangan berhubungan lagi dengan Paku, maka aliansi juga tak akan mengusiknya. Sien jalan aja. Song Jae udah emosian melihat mata Sien yang mengintimidasinya. Song Jae kesal kenapa Bae Jin melepaskan Sien padahal udah dibawa dan mengapa Bae Jin begitu terobsesi pada Eunjang padahal tahu tak bisa mengalahkan Paku. Maka dari itu Bae Jin membuat Paku mencarinya dengan cara merusak hidup keluarganya. Di toko ayah Paku dia ditangkap polisi karena menjual minuman keras yang dimana pembelinya anak buah aliansi Bae Jin.
Seketika Paku nyuruh Baejin Sherlock di mana lokasinya. Langsung saja Paku hantam. Sien yang gak mau Suho dalam bahaya terus terang ke Paku. Kemarin dia ke markas Baejin. Sien gak peduli apapun yang Paku lakukan, tapi tolong jangan libatkan dia. Mulai sekarang jauhi dia. Dia gak mau berhubungan lagi. Paku yang memahami menyetujui, jangan saling sapa lagi. Junta yang tak tahu situasinya pun menenangkan Sien. Jangan dianggap serius ucapan Paku. Begitupun Sien, dia rasa tidak serius menjauhinya. Sien bilang dia hanya nyaman sendiri. Pulang sekolah Gang Ha melihat Sien namun dibiarkan saja karena Baejin melarang menyentuh Sien sesuai janjinya. Teman-teman pun masih kebingungan dengan situasi ini, di mana Juntai merasa ucapan Sien tidak serius. Pasti ada alasannya mengapa dia menjauhi kita. Paku tiba-tiba pamit. Setelah Paku tak ada, SMA Gang Ha dipimpin oleh Song Jae menyerang Yuntak dan Juntai. Juntai cedera parah karena si Song Jae. Yuntak segera nyuruh Juntai pergi selamatkan dirinya. Juntai berhasil sembunyi dari kejaran mereka dan menelpon Paku, namun HP-nya tak aktif. Lalu menelpon Sien menanyakan apakah Sien pulang baik-baik saja. Sien bilang dia baik-baik saja. Juntai nggak mau melibatkan Sien, lalu bilang dia juga baik-baik saja. Tapi Sien mendengar Juntai lagi dikejar oleh seseorang. Menyadari hal itu, Sien segera ke tempat Juntai. Paku datangi markas aliansi Baejin mencari si Bae, malah dihadapkan dengan kacung-kacungnya. Paku membuang buku belajarnya. Baejin masih berharap Paku bergabung ke aliansi. Itu juga baik buat Paku. Suatu hari nanti bisnis di aliansi ini akan dia ubah menjadi bisnis yang bersih. Paku bilang jangan bodoh Dungu. Dia bersikap baik karena nggak mau bergabung ke aliansi kriminalnya tersebut yang bertolak belakang dengan sifatnya. Dia hanya sangat membenci Baejin. Tentu saja ogah masuk aliansinya. Sekarang Yuntak sedang diserang. Mendengar hal itu Paku langsung emosi. Paku segera menyelamatkan Yuntak, namun kacung-kacungnya ini kudu dibereskan terlebih dahulu. Di atas gedung Yuntak dan Song Jae berduel kembali setelah ia dibikin cedera, di mana Yuntak dihajar habis-habisan. Sementara itu Paku yang perkasa menghadapi kacung-kacung Baejin. Bae membiarkan Paku pergi, tapi Paku berkata, bukan kau yang membiarkanku pergi, tapi aku sendirilah yang mau pergi. Jika ditahan pun kau tahu kacung-kacung ini akan mati. 네가 보내주는 게 아니라 가주는 거야. Yuntak dihajar tanpa ampun oleh si Song Jae hingga tak berdaya dan memukul Juntai yang mencoba menyelamatkan Yuntak. Setelah bebek belur, Sien datang dan marah melihat tindakan Song Jae yang keterlaluan. 개노잼인데? Dia nggak tahu aja Sien tahan banting. Meski tidak seperti Gamin yang punya skill bela diri tingkat tinggi, tapi Sien punya ketahanan tubuh yang kuat. Dua hal yang berbeda, yaitu skill dan tahan banting. Itu hal yang berbeda kan? Song Jae langsung kewalahan menghadapi kebrutalan Sien hingga pergelangan kakinya sedikit cacat. Beruntung Paku datang dan melepaskan Song Jae. Sien teringat dengan Suho dan bilang dia berkelahi lagi, lalu meminta maaf. 미안해. Juntai yang tak bisa berkelahi diajari oleh Yuntak, ditonton oleh Sien dan Paku. Paku melihat Yuntak yang tak bisa berlatih, sulit ini mah. Sien bilang kalau gitu Paku aja yang melatih Juntai. Paku nggak mau, mulai sekarang dia tidak akan pernah mengajari seseorang cara berkelahi lagi. Mendengar hal itu Sien kebingungan dengan apa yang Paku ucapkan. Paku memberitahu Sien Yuntak cedera ligamen parah di lutut kanannya karena dia, lebih tepatnya karena Song Jae. Saat itu Paku sangat marah dan berpikir mau membunuh Song Jae saat itu juga. Namun Paku sadar yang sulit itu bukan membunuh pelakunya, tapi penyebabnya karena dia sendiri. Karena Paku yang berhubungan dengan Yuntak. Mendengar penyebabnya bukan dari orang lain melainkan diri sendiri, membuat Sien teringat dengan Suho yang penyebabnya karena Sien sendiri, karena Suho melindunginya. Setelah pingsan, Sien dibawa ke rumah Paku dan tertidur dengan nyenyak sampai akhirnya kembali sadar. Song Jae ditangkap polisi. Paku berhasil membawa Sien dan Juntai Yuntak kabur dan aman.
Meski begitu, Paku berterima kasih dan meminta maaf pada Sien karena terjadinya situasi ini karena dia. Tapi dia janji tidak akan terjadi lagi situasi ini. Paku akan menyelesaikannya supaya teman-temannya tetap aman. Sien berpikir tak ada ujungnya berkelahi karena ujung-ujungnya pasti akan ada yang terluka dan terus mengulanginya. Tapi Sien tak tahu perkelahian itu tak ada habisnya, tapi membereskan dalangnya terlebih dahulu itu yang penting supaya tak ada lagi perkelahian berkelanjutan. Baekjin adalah teman masa kecil Paku. Sejak kecil Baekjin yang lemah selalu ditindas dan Paku selalu melindungi Baekjin dan mengancam para perundung. Jika menyakiti Baekjin lagi, dia akan dihabisinya. Karena kegagahan Paku tersebut, Baekjin ingin sepertinya, sehingga Pakulah mengajari Baekjin cara berkelahi. Namun sialnya Baekjin menyalahgunakan yang dia ajarkan dengan seenaknya memukul orang lain. Emang gak tahu diri si Baekjin. Karena nggak mau bermusuhan yang tiada habisnya ini, Paku mengalah dan mengakui Baekjin bahwa dia kalah. Tapi yang diinginkan Baekjin adalah Paku bergabung dengannya. Baekjin sudah standby menjemput Songjie keluar dari kantor polisi, takut membicarakan hal aneh di dalam sana, di mana Baekjin membawa Songjie ke markas tersembunyinya untuk menanyakan apa saja yang ia ucapkan di kantor polisi. Baekjin menanyakan apa Songjie memberitahu polisi tentang rekening palsu yang dia buat dan Songjie yang tahu. Songjie bilang ke polisi dia cuma memalak anak Eunjang. Songjie baru sadar dia dibawa ke sini untuk dipukuli jika salah bicara pada polisi. Karena dia menjaga rahasia dengan aman, Songjie minta libur dan jangan cari dia. Pulang sekolah, Baekjin dijemput oleh anak buah bosnya. Baekjin cuma pemimpin aliansi, tapi tetap di belakangnya ada bos yang mengatur semuanya supaya tetap aman dan lancar. Tapi sekarang Baekjin tak becus hingga anak-anak aliansi dan Songjie ditangkap polisi kemarin, dan itulah masalahnya. Pulang sekolah, Sien ditunggu dengan hangat oleh teman-temannya, ngajak makan siang. Karena kehangatan pertemanan itu membuat Sien mulai melupakan setiap beban di pikirannya. Situasi yang terlalu damai menyenangkan begini membuat Yuntak berpikir bahwa aliansi tidak akan membiarkan mereka begini saja. Mereka pasti akan cari masalah. Paku bilang gak usah khawatir, dia sudah membereskan semuanya. Di balik pura-pura tenangnya Paku, Sien menyadari Paku pasti menanggung semua beban sendirian. Tiba-tiba polisi nelpon Paku mengabari ayahnya ditangkap polisi, di mana anak buah Baekjin cari masalah lagi dengan ayah Paku dengan sengaja dipukuli dan melaporkan kekerasan tersebut ke polisi. Baekjin maunya Paku bergabung ke aliansi. Habis itu dia tidak akan mengganggu ayahnya lagi dan tidak akan mengganggu teman-temannya. Anak-anak aliansi itu merendahkan ayah Paku dengan bilang pukulannya tidak berasa. Mendengar hal itu, Paku langsung menghajar kacung-kacung ini. Di markas, Baekjin kedatangan bosnya. Bosnya bernama Pak Choi. Bisnis kejahatan ini adalah bisnisnya Pak Choi dan Baekjin cuma kacungnya. Pak Choi marah karena Baekjin tak becus hingga Pak Choi ditelepon polisi karena ulah Baekjin. Pak Choi menyuruh lain kali lakukan dengan benar, jangan sampai tertangkap polisi lagi atau Pak Choi akan menghabisi Baekjin. Pulang sekolah, Sien sudah ditungguin oleh ibunya. Sien bahkan bolos les dan wajahnya yang luka. Ibunya menyuruh Sien pilih sekolah di daftar ini. Dia akan dipindahkan ke Singapura, belajar di sana. Ibunya sangat mengkhawatirkannya, tapi Sien nggak mau ke luar negeri. Ibunya bisa mengabaikannya saja seperti biasanya. Ibunya memang sibuk bekerja hingga Sien kesepian. Ibunya juga sadar kesalahannya yang mengabaikan Sien hingga terjadinya masalah tahun lalu. Mungkin itu karena dia tidak memperhatikan Sien sebagai seorang anak. Namun untuk kali ini ibunya tak mau kejadian itu lagi terulang lagi, dan caranya hanya menyekolahkan Sien ke luar negeri. Menghadapi situasi di rumah, Sien bertanya jika Suho di sini, apa yang akan Suho katakan padanya menghadapi situasinya ini. Ibunya pengen dia ke luar negeri. Sien mulai merasa bersalah atas semua ini, entah itu ibunya atau teman-temannya dan Suho. Sien merasa semua ini juga salahnya. Ibunya sudah membereskan semua dokumen di sekolahnya, dan mungkin cara terbaik sama seperti Bumsok, yaitu pergi menjauh. Sementara itu, Sien dengar Paku berkelahi lagi, memukul anak aliansi di kantor polisi. Dalangnya memang dari aliansi.
Paku disuruh ke sekolah oleh ayahnya, malah bermalas-malasan mau jadi apa nanti. Makan tidur saja, sangat beban sekali. Mendengar ayahnya mengungkit kebiasaannya itu, Paku emosi dan bilang, memangnya salah siapa dia begini. Ayahnya juga tidak mau berubah. 내가 지금 누구 때문에 이러는데? Hidup udah kacau berantakan gini, Bae-jin malah nelpon dan meminta Paku. Dengan tergesa-gesa tidak sabaran nyuruh Paku bergabung ke aliansi. Tak ada pilihan, Paku pun bergabung ke aliansi tersebut demi ayah dan teman-temannya. Paku disuruh membereskan anak SMA Sok-nam di klub. Pemimpinnya bernama Gorilla Sok-nam diminta bergabung ke aliansi, di mana Paku langsung membereskannya dengan satu pukulan. Dan SMA Sok-nam pun kini bergabung ke aliansi Bae-jin. Paku yang bergabung dengan tidak niat memberikan uang berobat untuk si gorila, padahal itu duit satu-satunya. Di rumah, Sien mengisi daftar ke sekolah barunya dan diminta apa motivasi Sien ke sekolah tersebut. Tentu Sien bingung karena dia juga nggak niat pindah ke sekolah itu. Lalu Juntae dan Yuntak datang ngajak main bersama. Yuntak menanyakan kapan Sien akan pergi ke luar negeri. Dia tahu Sien akan pindah sekolah, makanya ingin menghabiskan waktu bersama terlebih dahulu. Sien bilang dia nggak yakin, tapi dia rasa dia akan pergi. Yuntak bilang walau dia belum lama mengenal Sien, dia ingin minta maaf dan berterima kasih banyak untuk semua yang ia lakukan selama ini. Sien menanyakan bagaimana dengan Paku, apa yang ia lakukan. Dia dengar dia masuk aliansi. Yuntak menenangkan Sien, gak usah khawatir, Paku emang suka berkelahi, biarkan saja dia. Saat dia kembali, Yuntak akan menyadarkannya. Kemudian Sien menelpon Paku. Paku mendengar suara teman-temannya dan bermain basket. Paku hanya bilang Sien gak perlu tahu yang ia lakukan, tidak akan membuat Sien rugi, jadi tetaplah bersenang-senang. 안녕한다. 아쿠. 다들 기다렸다. Sien akan berangkat, dia akan pergi ke Singapura dan bersekolah di sana. Kemudian ibunya datang membawakan makanan untuk dia makan di pesawat. Ibunya meminta Sien berpikir yang jernih. Ini demi kebaikannya, nanti ibunya akan menyusul. Juntae tiba-tiba nelpon, bentar lagi pesawat mau berangkat. Sien mengangkat teleponnya. Juntae mengatakan dia tak sempat mengatakannya waktu itu. Paku Min, Yuntak, dan dia juga tahu Sien pergi menemui temannya di rumah sakit yaitu Suho. Juntak, Yuntae, dan Paku juga tahu alasan Suho koma. Tapi menurutnya semua itu bukan karena Sien. Bukan karena Sien yang membuat Suho koma. Itu bukan salah Sien, tapi salah para perundung yang sudah Sien bereskan, yaitu membuatnya cacat. Mendengar itu bukan salahnya, Sien langsung menangis dan memberitahu ibunya dia nggak mau pergi. Kata teman-temannya itu bukan salahnya. Yuntak dengan gembira langsung menghampiri Sien. Lalu Sien bilang dia dengar Paku masuk aliansi demi kita. Paku merasa bersalah karena dia pikir kita jadi korban karenanya. Padahal Bae-jin lah yang suka cari masalah. Paku ditugaskan lagi menghajar pemimpin sekolah lainnya ini yang sok tangguh memukuli Paku hingga Paku langsung kasih paham. 말 좋댔다. Bae-jin memberikan upahnya. Paku heran dengan teman kecilnya ini yang jadi nggak jelas seperti ini. Nggak betah dekat dia, Paku langsung pergi. Yuntak, Juntae, Sien pergi ke rumah Paku yang menanjak. Pantas saja doi gagah karena setiap hari naik gunung. Yang ada cuma ayahnya. Sien menanyakan sudah berapa lama Paku tak pulang. Ayahnya bilang Paku kurang dipukuli selama ini, makanya dia banyak tingkah. Jika Sien ketemu dengannya, suruh Paku itu mati di luar sana atau pulang belajar menggoreng. Mendengar ayahnya begitu kejam, Sien menanyakan emangnya apa salah Paku yang membuat paman begitu marah. Di sekolah Paku bukanlah bocah gila, dia justru mengayomi teman-temannya. Menurut Sien bukan Paku masalahnya, tapi ayahnya sendirilah yang bermasalah. Diceramahi oleh bocah, Sien langsung saja disuruh pulang. Sien menanyakan kenapa Bae-jin membutuhkan Paku, bukannya mereka sahabat kecil. Yuntak bilang itu benar, tapi saat SMP Bae-jin jadi tukang pukul setelah dilatih oleh Paku dari SD. Itulah alasan Paku tak akan pernah mengajari siapapun tentang cara berkelahi. Sien menanyakan ke Yoman apakah dia tahu keberadaan Paku sekarang. Yoman rasa Paku sedang di arena bowling atau di Daesung Bike.
Arena bowling tempat markas Baekjin kerja sebagai manajer aliansi, sekaligus tempat pencucian uang. Bosnya Pak Choi memakainya untuk tempat cuci uang dan memanipulasi penjualan, memperkerjakan anak aliansi dan memberinya gaji besar. Markas kedua Daeseung Bike, tempat mengumpulkan barang curian seperti sepeda motor, skuter, dan lain-lainnya, lalu merombak hasil curian tersebut dan diperjualbelikan kembali dan mendapatkan uang. Tak ada gunanya melapor polisi karena pembayarannya tunai atau rekening palsu. Ada juga rumor polisi tutup mata karena bekerja sama dengan gangster yaitu Pak Choi. Dan alasan anak-anak aliansi mau bekerja dengan Baekjin jelas karena uang. Karena beres beberapa tugas dibayar jutaan, mereka langsung dibuat gelap mata melihat bayarannya. Sebelum pergi, Juntae meninggikan suaranya pada Yoman yang dulu suka membulinya. 뭐? Juntae menyarankannya menangkap anak aliansi dan meminta menunjukkan lokasi keberadaan Daeseung Bike mencari Paku. Sien bilang jangan berkelahi dan terluka, jangan bertindak gegabah. Sien mohon ke Yuntak. Uang tersebut Paku berikan ke ayahnya untuk ayahnya gunakan. Lalu disuruh lagi oleh Baekjin, kali ini mencuri sepeda motor seseorang dan bawa ke Daeseung Bike. Sien pergi ke arena bowling mencari Baekjin ingin bicara, namun dia tak ada, yang ada cuma orang sehebat ini yaitu Donga dan si Songmo. Sien disuruh menunggu saja sampai Baekjin datang. Sementara itu Yuntak dan Juntae malah bertindak mencari tempat Daeseung Bike dan menemukan lokasinya. Benar saja ada banyak sepeda motor yang tersimpan di sana. Menyadari hal itu mereka menunggu di sana sampai Paku datang. Malamnya Paku menunggu targetnya dan melihat motornya, lalu segera mencurinya. Tiba-tiba Yuntak nelpon dan diabaikannya. Yuntak yang kesal seharian di sini merasa Paku ada di dalam sana. Langsung saja ia coba masuk secara paksa. Aku aneh 없는 것 같아 일단. Donga, mata kucing, dan si montok momok ini pergi meninggalkan Sien ke Daeseung Bike. Setelah masuk ke dalam, Yuntak mencari Paku, malah melihat buku transaksi kejahatan Baekjin di sana. Langsung saja Juntae amankan, bukti ini bisa menghancurkan aliansi. Akhirnya Baekjin datang juga dan duduk bersama Sien. Sien gak paham dengan Baekjin ini, padahal dia teladan dan dapat beasiswa, tapi malah membuat aliansi. Sungguh pria yang aneh. Sien merasa Baekjin hanya punya Paku sebagai temannya, makanya gak mau melepaskannya. Tapi apakah Paku menganggap Baekjin teman? Kurasa tidak lagi. Tersinggung gak ada teman, Baekjin menunjukkan teman-temannya Sien yang berada di Daeseung Bike, dan sekarang anak aliansi sedang ke sana. Sien segera bergegas ke sana tetapi dihadang oleh Baekjin. Kemudian datang Paku yang kaget, ada Sien dan marah mengapa Sien mencari penyakit dengan datang ke sini. Sien bilang Yuntak dan Juntae sekarang dalam bahaya di Daeseung Bike. Paku nyuruh Sien duluan. 있어. Setelah menyakiti teman-temannya, Baekjin masih menanyakan mana motornya. Paku yang kesal bilang dia tidak mencurinya, curi aja sendiri. Sekarang Paku sadar bahwa dia tak cocok berteman dengan Baekjin. Mulai sekarang Baekjin tak usah menghubunginya lagi, dan mari seperti orang asing, gak usah tegur sapa lagi. Juntae berhasil mendapatkan catatan pencurian motor yang jika dilaporkan polisi, aliansi pasti akan hancur. Setelah mendapatkan buku catatan kejahatannya, Donga dan Somok datang menghentikannya. Mungkin melawan kacung-kacung ini Yuntak bisa tangani, tapi tidak dengan dua kacung ini yang membuat Yuntak kesulitan. Donga ini lemah ternyata, matanya aja yang sangar. Yuntak dan Juntae berhasil kabur dan segera sembunyi dari kejaran mereka. Bersama dengan itu, Sien segera ke sana. Tiba-tiba di tengah jalan, rumah sakit Suho menelpon mengabari Suho kritis dan tak ada yang bisa dihubungi selain nomor Sien di HP Suho. Mendengar berita itu, seketika dunia Sien berhenti dan tiba-tiba truk lewat menabraknya. Yuntak, Juntae berhasil sembunyi di bawah kolong mobil, bukunya masih aman. Tetapi tiba-tiba Donga menyeret Juntae dan Sokmok menghadapi Yuntak. Lalu datang yang lainnya menangkap Yuntak dan Juntae. Yuntak dihajar habis-habisan, kemudian datang Paku menghabisi semua kacung Baekjin ini.
야, Tiba-tiba seseorang dengan motor memukul kepala Paku dengan besi hingga berdarah dan dibalas oleh Paku dan Sogmo Sooke langsung perlahan mundur melihat kebrutalan Paku. Tetapi Paku udah nggak tahan dan mencekik Sogmo hingga hampir tewas karena disuruh berhenti oleh Yuntak. Yuntai mendapatkan telepon bahwa si En di rumah sakit. Paku langsung berhenti dan segera ke rumah sakit. Dalam alam bawah sadarnya, Sien melihat teman-temannya, Paku, Yuntak, Juntai sedang bergembira bersama-sama. Dulu Sien juga pernah sebahagia itu bersama Bumsok dan Suho. Bumsok bilang apa Sien tahu, semua itu tak ada gunanya. Pada akhirnya semuanya akan terjadi seperti kita, yaitu pergi satu persatu. Nanti semuanya terluka dan hancur. Sien bilang dia minta maaf sudah menghancurkan semuanya. Tapi Bumsok tak ingin dengar kata maaf darinya. Ibu Sien menyuruh Paku pulang saja, nggak usah khawatir, Sien sudah stabil. Juga minta tolong pada mereka jangan berteman lagi dengan anaknya, karena nggak mau Sien dalam bahaya. Satu lembar bukunya diambil oleh Juntai, yang membuat Baek Jin marah dan menyuruh mereka segera ambil bukunya. 빨리 새끼들 빨리 찾아. Pulang ke rumah, Paku disambut dengan baik oleh ayahnya dan menyiapkan makanan buat anaknya tersebut, yang membuat Paku kebingungan. Ayahnya juga tidak menggunakan uang yang Paku berikan karena nggak tahu dari mana asal uangnya. Kemarin temannya datang, diantaranya ada satu yang menceramahinya. Bocah itu tampaknya cukup pintar. Paku beruntung punya teman yang mencarinya saat hilang. Paku langsung nangis karena Sien sekarang tak sadarkan diri di rumah sakit dan merasa itu salahnya yang sudah menyusahkan mereka. 걔들이 평생 가. Juntai memberanikan dirinya melapor ke polisi memberikan kertas rincian pencurian motor Baek Jin. Tetapi itu saja tak bisa dan meminta Juntai pulang saja. Tetapi dia ditangkap oleh anak aliansi dan dibawa ke Daesung Baek. Lalu Baek Jin nelpon menanyakan apakah Juntai memfotonya. Jika ada tolong hapuskan. Tetapi Juntai menegaskan kalau gitu jangan sentuh teman-temannya lagi. Diancam oleh Juntai, Baek Jin tentu saja oh shit man. Di dalam sana ada Song Jae yang tidur dan menghentikan keributan anak-anak baru aliansi tersebut. Kayaknya Song Jae ini yang pakai motor dah. Dipukuli helmnya hingga hancur oleh Pak Kumin. Yuntak dan Paku datang sudah melihat Juntai di sofa dengan aman. Paku nggak nyangka harus bilang gini, tapi makasih. Melihat Paku yang mudah berterima kasih, Song Jae bilang kayaknya si En yang cocok jadi pemimpin Unjang ketimbang Paku yang masih seperti Hello Kitty. Di arena bowling, Pak Choi datang lagi karena Baek Jin tak becus yang lagi-lagi berhubungan dengan polisi soal kertas pencurian motor yang Juntai laporkan. Pak Choi marah, udah dibilang jangan sampai polisi melaporkan lagi padanya. Peringatan terakhir, jika terjadi masalah lagi, Baek Jin akan mati di tangannya. Paku yang gak mau teman-temannya terluka lagi pergi ke sekolah Baek Jin yang gak ada teman itu. Lalu mengumumkan dengan Toa ngajak berkelahi. Itu kan kesukaannya. Tentukan tanggal mainnya. Jika Eunjang menang, aliansi sampah Baek Jin akan bubar. Kemudian Paku memberitahu Yunta, katakan ke semua anak Eunjang kita akan perang dengan aliansi. Beberapa agak takut, tapi Yunta ngasih paham bahwa selama ini mereka selalu ngajak ribut jika melihat seragam Eunjang. Mau sampai kapan kita diremehkan oleh aliansi? 소리야. 아이고 학교에 소문 다 났어. Paku menemui si En meminta maaf karena merasa bersalah. Lalu datang ibu si En yang kemarin merasa agak berlebihan mengusirnya dan meminta Paku lebih baik temui si En langsung ke dalam. Ibu si En menenangkan Paku, si En baik-baik saja. Menurut dokter, si En hanya sedang tidur. Dia tidak ditabrak dengan kuat. Dia pingsan karena sarafnya terkejut. Tubuh si En saat ini mau istirahat setelah bertahun-tahun ke belakang tak bisa tidur dengan nyenyak. Namun kapan dia bangun tergantung pada kemauan si En. Apa masih ingin diam atau segera bangkit? Si En ditahan oleh Bumsok, ditahan oleh masa lalunya. Namun si En harus segera kembali. Bumsok bilang ngapain kembali pada teman-temannya yang sekarang. Nanti si En terluka lagi. Emangnya lebih penting mereka atau dia? Tapi si En harus tetap kembali pada teman-temannya yang sekarang dan Suho.
수호한테도. Kemudian Sien bangkit dan mau menemui Suho, tetapi dicegah oleh Paku yang bilang Suho baik-baik saja. Suho sudah kembali stabil, meski begitu Sien tetap meminta maaf karena terlambat. Apa yang Suho ajarkan padanya sudah terlupakan semuanya. Kesenangan punya teman dan betapa senangnya tertawa. Hal-hal yang Suho lakukan padanya akan Sien coba lakukan juga pada teman-temannya yang sekarang, yaitu bahagia dan tertawa bersama. Teman-teman senang Sien kembali dan Juntai menangis. Langsung dikasih paham oleh Paku, yaitu laki-laki nggak boleh nangis seperti dia yang gagah. Nyatanya Paku juga suka menangis. Kemudian Sien bilang, sekarang bagaimana dengan Baekjin? 나 백진. Paku membawa mereka ke tempat baku hantamnya. Melihat lokasinya membuat Yuntak agak takut karena kita kalah jumlah. Paku menenangkan, gak usah khawatir, dia akan melibas semuanya. Sien menyuruh Paku undur waktunya beberapa hari dan mari buat rencana. 장소가 여기라고? Sien menemui Songjae, dia rasa Songjae tahu rekening palsu aliansi dan memintanya. Songjae pun setuju aja dengan rencana Sien menghancurkan aliansi. 쓰는 대포 통장이 있고. Sien belajar cara memecah belah aliansi karena jumlah mereka yang banyak. Pertama, Sien menarik orang dalam yaitu Yoman. Sien meminta bantuan Yoman, di mana Yoman memberitahu anak aliansi kecurangan Baekjin dalam pembagian hasil uangnya. Yoman membagikan bukti akun rekening palsu dari Songjae yang udah dikirim ke Sien dan meminta Yoman sebarkan ke aliansi. Sehingga menyadari kekurangan ini, tentu saja mereka kesal karena sudah dibodohi selama ini oleh Baekjin. Sebagai bentuk kekesalannya, mereka pun keluar dari aliansi. Baekjin menemui entah siapa ini, ibunya kah atau kerabatnya, di mana dia berterima kasih ke Baekjin yang sebelumnya sudah mengirimkan jaket buat anak-anak. Kemudian ibu itu menanyakan mengenai uang dan barang sumbangan yang bulan lalu Baekjin kirimkan. Sekarang Baekjin tak perlu mengirimkan apapun lagi karena dia tak tahu uang itu dari mana, entah itu halal atau haram. Tibalah hari hanya semua anak aliansi terlihat berkurang, tapi tetap mereka punya tekad. Begitupun dengan Eunjang yang sangat bersemangat menghadapi aliansi kali ini. Semua bersatu menghancurkan aliansi. Songjae menghubungi Sien, memberitahu bukti asli rekening palsu ada di markas bowlingnya. Ayo ambil mumpung kosong. Sien segera ke sana mengambil yang aslinya. Songjae memberikan ponsel palsu aliansi. Semua rinciannya ada di dalam aplikasi HP ini. Ini versi aslinya. Saat Sien mau ngambil, ternyata itu jebakan. Sien ditahan oleh pria gendut ini, sedangkan Songjae pergi. Anak-anak berkumpul dengan ketua. Sien nggak ada. Juntai melihat pesan Sien yang pergi ke arena bowling. Menyadari hal itu, Juntai segera ke tempat Sien dan meminta Paku lanjutkan terlebih dahulu. Paku menyuraki Baekjin berkata, jika kau kalah hari ini berarti aliansi bubar. Paku meminta teman-teman urus sisanya, dia akan mengurus Baekjin. Yuntak menghadapi Songmo dan Yoman menghadapi si kacamata do. Sien mau diikat, tiba-tiba sadar dan membogem si gendut. Bersama dengan itu Juntai datang menghampirinya. Tampaknya si gendut keras kepala. Juntai sebisa mungkin membantu. Karena si gendut keras kepala, Sien langsung mematikannya dengan memukul tenggorokannya dengan cincin besinya. Juntai yang kesakitan menenangkan dirinya di sini terlebih dahulu dan meminta Sien segera temui Paku di lokasi. Sien segera ke sana secepatnya. Meski agak kesulitan melawan Songmok, tapi Yuntak punya tekad dan semangat yang tinggi. Akhirnya bisa mengalahkannya. Sementara Yoman dengan brutal melawan si Donga. Orang mah main santai, Paku nggak main mati dengan lawannya, tapi Baekjin main keras saja, menghabisi lawannya sampai mereka bertemu dan dengan bahagia Paku menghancurkan satu titik saja, yaitu bahu kirinya Baekjin, yang membuat Baekjin kewalahan meskipun sudah mengajar Paku. Baekjin sudah hancur, walaupun dia terus mengajar Paku, tapi dia nggak tahu Paku lebih kebal dan tahan banting darinya.
Bae Jin teringat masa kecil bersama Paku yang dimana Paku bertanya mengapa Bae Jin suka dipukuli dan tidak bisa melawan. Dengan sekuat tenaga Bae Jin memukul Paku hingga kalah. Kemudian dengan bangganya Bae Jin berkata sekarang Eunjang berada di bawahnya. Kalian harus bergabung ke aliansi. Jika ada yang menentang, silahkan maju ke depan hadapi dia. Yuntak tentu ogah masuk aliansi, lalu mencoba maju tetapi 수면 ya, si En datang, lalu menggunakan cincin besinya menghancurkan Bae Jin tersebut. 이발 새끼가 Si En mengincar kaki kiri Bae Jin menghancurkannya dan membuatnya cacat seperti bahu kirinya yang sudah dihancurkan Paku. Sekarang Bae Jin sudah kehilangan hidupnya, dia menjadi cacat dan tak akan berguna lagi. Bae Jin benar-benar hancur di kedua anggota tubuhnya, yaitu tangan kiri dan kaki kirinya. Walaupun berhasil mengalahkan si En, tetapi si En kebal juga, dan Paku memberikan kejutannya. Kaki tangan sudah hancur, kepala juga dibom, dikasih 2 pukulan Bae Jin benar-benar hancur. Dia sudah cacat, ibarat cuma bisa mati aja. Paku meminta maaf sudah membuat Bae Jin cacat, tapi Bae Jin juga harus minta maaf padanya atas semua perbuatannya selama ini. Bae Jin hanya bisa menangis meratapi kehidupannya yang sudah hancur tersebut. Bae Jin hanya bisa menangis meratapi kehidupannya yang sudah hancur, bahkan tak ada yang peduli. Si En juga sadar sudah membuat Bae Jin cacat, namun yang lebih menyakitkan bagi Bae Jin adalah dia sendirian, tak ada yang peduli dengannya. Itulah nasibnya. Eunjang segera pergi berpesta merayakan kemenangannya. Juntai datang lalu mereka berempat tidur di bus karena kelelahan. Sekarang si En yang menunggu teman-temannya dan tidak akan melepaskannya, orang-orang yang berharga baginya. Si En, Paku, Yuntak, Juntai, mereka akhirnya kelas 3 SMA. Setelah insiden itu Bae Jin menghilang tanpa kabar, tak ada yang tahu keberadaannya. Meski begitu si En berharap Bae Jin sadar akan kesalahannya dan mau berubah. Paku datang memegang kepala si En. Si En mulai nyaman dengan Paku yang begitu berwibawa. Seperti tiba-tiba pihak rumah sakit Suho menelpon si En, mengabari bahwa Suho sudah bangun. Mendengar hal itu seketika kebahagiaannya yang amat luar biasa langsung menghampiri Suho, ditemani teman-temannya. Dengan bahagia, Si En melihat sahabatnya yang bangun dari tidur panjangnya. Suho menanyakan apakah Si En baik-baik saja. Si En bilang ya. Lalu Suho menanyakan siapa di belakangnya. Si En menjawab teman-temannya. Mendengar hal itu Suho bilang senang melihatnya. Setelah aliansi hancur, Pak Choi menawarkan kepemimpinan berikutnya pada Song Jae. Namun di tempat lain, karena di sini sudah tak bisa, karena ada Paku dan Si En. Song Jae juga penasaran kemana Bae Jin. Pak Choi bilang dia juga penasaran. 나도 궁금하다 야. Bae Jin sudah tiada, dibunuh oleh Pak Choi atau dia bundir karena hidupnya sudah hancur. Paku langsung nangis sejadi-jadinya.